Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pandawa Barus, NIM 0104193178, Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen Dakwah, dosen pengampu Pak Farhan Haikal. Pendahuluan. Dalam era globalisasi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan SDM yang tampil dan handal di bidangnya. Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam perusahaan yaitu dengan jalan meningkatkan kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai, upaya membentuk sumber daya manusia yang handal dan kompetensi dalam menghadapi perubahan global ini. Tentunya membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Sumber daya manusia (SDM) adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya visi yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk menghidupkannya. Faktor yang mempengaruhi kualitas SDM. Pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Upaya meningkatkan SDM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Peranan SDM pada organisasi, potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. SDM di era globalisasi. Globalisasi manajemen sumber daya adalah proses kesetaraan dan penyiapan tenaga kerja yang dapat bersaing dengan ukuran global serta dapat dijadikan sebagai sumber standar daya manusia. Pengembangan SDM di era globalisasi. Pergeseran masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri akan membawa implikasi terhadap terjadinya transisi tenaga kerjaan atau kualifikasi tenaga kerja. Pergeseran tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan dewasa di dunia tengah ditandai dengan perubahan revolusioner dalam industri dan teknologi di berbagai bentuk transformasi dalam jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan. Perubahan terjadi dalam sebagai jenis pekerjaan yang ada sekarang, sementara jenis pekerjaan yang lainnya mulai menyusut pada akhirnya menghilang. 2. Jenis pengetahuan dan keterampilan. Perubahan struktur pekerjaan dan jabatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kebutuhan akan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan kerja. Jenis-jenis pekerjaan dalam era teknologi yang diperkirakan akan berkembang sebagai berikut. A. Kerja pemikir atau mind worker. B. Kemampuan belajar mandiri atau self training skill. C. Kompleksitas keahlian atau multitasking. Mengapa SDM sangat penting di era globalisasi? Karena sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu negara. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik, negara tidak dapat berkembang ke arah lebih baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi perlu upaya peningkatan sumber daya manusia. Peran manajemen SDM di era globalisasi. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang kemungkinan perusahaan atau organisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Bagaimana upaya SDM menghadapi tantangan globalisasi? Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi ialah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, dalam pendidikan akan dapat ada pengajaran dan pembinaan di segala bidang, baik itu bidang seni, akademik, olahraga, dan pembinaan karakter. Kesimpulan, SDM atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan
suatu sebagai makhluk sosial atau sumber daya manusia, yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Segala yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.